cuma yang biasa ada ditemukan di pinggir-pinggir jalan, menumpuk-numpuk batu, menumpuk-numpuk pasir. Akhirnya jalan yang luas itu jadi sempit. Nah ini munkar, yang dianggap itu hal yang boleh. Ini hal yang kada boleh, yang diharamkan dalam agama kita. Diharamkan dalam agama. Kenapa? Karena mempersempit jalan. Kada sedikit orang yang mati gara-gara batu bertumpuk di pinggir jalan itu. Ada orang yang luka, ada yang patah batis, ada yang kendaraannya hancur. Karena batu-batu ditumpuk di pinggir jalan, memakan badan jalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemunkaran yang biasa ditemukan di jalan itu adalah meletakkan kayu-kayu dan wadah-wadah biji-bijian dan makanan di atas jalan dan mengeluarkan sayap-sayap rumah. Artinya kita menandak kayu. Biasa orang ke hutan mengayu segan kayu bakar. Lalu kita dibawa ke kampung, kayu itu diandak di pinggir-pinggir jalan. Nah itu kemunkaran. Atau orang datang di kebun mengambil buah-buahan, kayaknya karung-karung yang berisi buah-buahan itu ditumpuk di jalan-jalan. Itu munkar. Jika yang demikian itu membawa kepada mempersempit jalan. Mempersempit jalan. Orang lewat jadi ngalih. Padahal itu jalan ampun umum. Nah, jalan ampun umum. Wastidraril marrah, dan memudaratkan orang yang lewat. Itu kalau malam bahaya orang lewat, bisa terlanggar itu. Nah, di tempat kita ini mungkin kada tapi ada itu, cuma yang biasa ada ditemukan di pinggir-pinggir jalan, menumpuk-numpuk batu, menumpuk-numpuk pasir. Akhirnya jalan yang luas itu jadi sempit. Nah ini munkar, yang dianggap itu hal yang boleh. Ini hal yang kada boleh, yang diharamkan dalam agama kita. Diharamkan dalam agama. Kenapa? Karena mempersempit jalan. Kada sedikit orang yang mati gara-gara batu bertumpuk di pinggir jalan itu. Ada orang yang luka, ada yang patah batis, ada yang kendaraannya hancur. Karena batu-batu ditumpuk di pinggir jalan, memakan badan jalan. Nah, wa illam yuaddi ila dhararin asla li sa'ati tarik fala yumna'u minhu. Dan jika tidak membawa kepada mudarat, misal jalannya luas, nah, masih kada mengganggu orang lewat, itu tidak dicegah daripadanya. Tidak dicegah daripadanya. Misalnya jalannya luas, ibarat di sampingnya ditumpuki batu, pasir, kada mengganggu orang lewat, kada membahayakan orang lewat. Nah itu kada suatu kemunkaran, dibiarkan saja. Tapi kalau mempersempit jalan, nah itu munkar. Itu munkar. Na'am yajuzu wad'ul khatab wa ahmalil at'imah fit tarik fil qadri alladhi yunqalu ilal buyut. Tetapi dibolehkan meletakkan kayu, sakadup asalnya wadah-wadah, karung-karung berisi makanan itu di jalan, sekedar yang dipindah ke rumah. Nah, artinya boleh jika kita mandak di jalan turunakan rak batu, tapi sekadar untuk membawa masuk ke dalam.
Jangan dibiarkan bermalam-malam misalnya batu bertumpuk di halaman. Nah itu nang kada boleh di pinggir jalan. Kalau sekadar truk menurunkan pinggir jalan langsung kita angkuti ke dalam, nah itu ya dimaafkan karena itu hajat. Fa inna dzalik yashtariku fil hajat ilaihil kaffah wa la yumkinul man'u minhu, karena yang demikian itu bersama-sama pada hajat kepada yang demikian seluruh orang dan tidak mungkin mencegah daripadanya. Kalau kita menurunkan batu pasir di pinggir jalan itu hajat, kayaknya bawa ke dalam langsung. Nah sekadar itu dibolehkan. Jangan sampai dibiarkan batu-batu barang-barang kita bertumpuk di jalan raya mempersempit orang lewat. Itu termasuk kemunkaran yang wajib dirubah, yang wajib ditegur. Wa kadzalika rabtud dawab 'ala at-tariq bihaytsu yudayyiqu at-tariqa wa yunajjisul mujtazin munkarun yajibul man'u minhu. Demikian pula mengikat binatang di jalan, mengikat sapi, mengikat unta di pinggir jalan, sekira-kira mempersempit jalan dan menajisi orang yang lewat. Kan binatangnya bisa kami apa di situ di pinggir jalan. Itu munkar yang wajib dilarang daripadanya. Orang nak ke masjid kena takana najis, takana apa. Illa biqadri hajatin nuzul warrukub, kecuali sekedar hajat turun dan menaikinya. Sekedar turun dan naik artinya ini binatang membawa barang-barang kita sehingga sekadar menurunkan barang atau menaikkan barang, nah itu kada jadi soal. Tapi kalau dibiarkan di pinggir kartak, nah itu mempersempit jalan dan membuat najis daripada binatang itu. Kecuali boleh sekedar hajat turun dan naik. Wahaza dan ini li'anna syawari, karena jalan itu mustarikatul manfaat, jalan itu bersama-sama manfaatnya semua orang. Walaysa li ahadin ay yakhtassa biha, tidak boleh seseorang secara khusus dengan manfaat itu illa biqadri hajat, kecuali dengan kadar hajat. Sama aja mobil kita bahari kan unta, kuda, bagal, himar, kendaraan ini yang motor kita jangan diparkir di pinggir jalan. Kalau jalan itu sempit, artinya orang sulit lewat gara-gara kendaraan kita parkir di jalan itu. Itu munkar, berdosa artinya. Nah kita ini wajib menegur itu. Jangan sampai parkir di jalan yang menyulitkan orang lalu lalang lewat di situ. Dahulu yang ada di mobil unta membawa barang-barang itu ya boleh aja parkir, bisa kadar menurunkan barang, menaikkan barang. Karena jalan itu ampun umum, siapapun boleh mengambil manfaatnya. Tidak ada orang tertentu yang dibolehkan. Semua orang boleh lewat di jalan umum. Wal mar'ah wal hajat fi allati turadu syawari li ajliha, dan rumput-rumput itu adalah hajat yang didatangi jalan-jalan karena rumput itu fil adah pada adat, duna sa'il hajat, bukan sekalian hajat. Wa minha, dan setengah lagi munkar yang ada di jalan-jalan itu sauqud dawab wa 'alaiha syauq bihaitsu yumazziku siyaban nas fadzalika munkarun. Membawa binatang, di atas binatang itu ada kayu-kayu yang berduri. Nah, sekira-kira merubik akan pakaian manusia. Ini binatang ini kita membawa kayu-kayu nang berduri. Fadzalika munkarun, itu munkar illa in amkana syadduha wa dhammuha, melainkan jika bahwa dia mungkin mengikatnya itu kayu-kayu
menghimpunkannya sehingga tidak merubik akan pakaian-pakaian orang. Aw amkana al-udulu biha ila mawdi'in wasi'in, atau dimungkinkan berpaling dengannya itu kayu-kayu berduri tadi kepada tempat yang luas. Kecuali jalannya luas, ini binatang bawa kayu berduri itu kadang mengganggu orang lewat lalu lalang. Wa illa jikalau jalannya luas fala man'a, tidak perlu ditegah. Idh hajatu ahlil balad tamassu ila dzalik, karena hajat penduduk negeri menyentuh kepada yang demikian. La na'am la tutraku mulqatan 'ala syawari ila biqadri muddatin naqli, tetapi tidak boleh binatang yang di atasnya ada kayu-kayu itu dibiarkan di jalan kecuali sekedar masa untuk memindahkan kayu itu. Kada boleh di binatang besi kayu-kayu itu walaupun diikat bagus, kada boleh diandak di situ berlewasan di jalan. Nah, kecuali sekedar hanya untuk menurunkan kayu-kayu itu atau menaikkannya. Wa kadzalika tahmilud dawab minal ahmal ma la tutikuhu munkarun. Demikian pula menanggungkan kepada binatang daripada bawaan-bawaan yang dia tidak kuasa menanggungnya. Munkarun itu pun munkar juga. Gerubak sapi dimuati nang luar biasa muatnya sehingga kesusahan membawa gerubak itu sapi, itu pun munkar juga. Nah, jadi binatang tuh ada batasan-batasan untuk dipakai manfaatnya, jangan sampai di luar batas yang biasa, karena itu munkar. Yajibu man'ul mulaki minhu, wajib kita melarang orang yang memiliki itu daripada yang demikian tadi. Wa kadzalika tarhul qumamah ala jiwarit turuq, demikian pula termasuk munkar membuang sampah-sampah di pinggir-pinggir jalan. Kita berkendaraan, minum banyu, minum buang botolnya ke pinggir, itu munkar. Karena membahayakan orang, membahayakan orang yang liwat. Wa tabdidu qusur bitikh, menghamburkan kulit semangka. Habis makan semangka dimutur berarti timbai ke pinggir. Nah, itu munkar, itu perbuatan yang diharamkan di dalam agama kita. Makan pisang dimutur kena timbai kulitnya ke tengah jalan, nah itu perbuatan munkar. Aurasul ma bihaitsu yukhsha minhu tazalluq wa ta'assur, atau memercikkan air di jalan sekira-kira ditakutkan daripadanya tergelincir. Kullu dzalika minal munkarat, seluruhnya itu termasuk perbuatan yang munkar yang wajib dilarang, wajib dicegah, wajib ditegur. Jangan sampai kita membuang sampah-sampah, apalagi membahayakan orang lewat sambil di atas kendaraan itu. Habis minum aqua timbai botolnya, habis makan pisang timbai botolnya. Nah, itu kulitnya ditimbai, orang lewat tergelincir, nah kita menanggung bebannya. Ada orang kecelakaan, kita yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika irsalul ma minal mayazib al-mukhrajah minal haid fit tariqid dayyikah, demikian pula kemunkaran mengalirkan banyu, mengalirkan air dari pancuran-pancuran yang dikeluarkan dari dinding pada jalan yang sempit. Membuang banyu pancuran ke jalan. Maksudnya kan kita rumah kita tuh ada banyu-banyu yang kita pakai itu, maksudnya kan jauhkan jalur khusus. Jangan sampai banyu yang keluar di rumah kita ini dialirkan ke jalan. Fa inna dzalik yunajjisu siyab, itu bisa menajisi pakaian.
orang yang liwat kira tekana sandalnya gitu najis karena banyu yang bakas di rumah kita tuh mengalirnya tak ke jalan. Au yudayyiqut tarik atau mempersempit jalan orang. Wa kadzalika salju yatrahu syakhsun fit tarik, demikian pula salju es yang dia luntarkan di jalan, membuang es di jalan, itu pun termasuk munkar juga karena mengganggu orang liwat. Wal ma'ul ladzi yattabi'u fihi min nizabin muayyan, demikian pula air yang terhimpun pada dia daripada pancuran yang tertentu. Fa'alal awwal was-tsani kasutarik minhuma, maka wajib yang pertama yang membuang salju keluar, membuang es keluar, membuang banyu pancuran keluar, itu wajib kashut tarik minhuma, menyapu jalan daripada keduanya. Jadi wajib orang tersebut menyapuinya. Wa amma miyahul matar fadzalika ala muhtasibil baldah kasuhab minat tarik. Adapun jalan-jalan yang licak akibat hujan itu mau dia kewajiban daripada petugas-petugas negeri yang membersihkannya. Kalau berjalan itu licak, jalan itu kotor akibat banyu yang keluar daripada kita wajib membersihnya. Tapi kalau licaknya itu karena hujan, itu urusannya urusan negeri, urusan negara yang membaguskannya. Wa kadzalika idza kana lahu qalbun akur ala babi dari yu'dhin nas, demikian pula munkar jika ada bagi dia anjing yang menyalak di pintu rumahnya yang mengganggu manusia. Bangun anjing, ada orang lewat kuciak-kuciak, ada orang lewat kuciak-kuciak, orang terganggu karena bunyi anjing itu. Napa yajibu man'uhu minhu, maka wajiblah melarang dia daripada yang demikian itu. Nah, jadi ini kemunkaran yang terjadi di jalan-jalan umum. Nah, wajib kita tagur dan kita melihat yang sekurang-kurangnya selemah-lemah iman kita kada ketuju dengan hal-hal yang demikian itu. Ada orang parkir motor di pinggir jalan, setengah jalan habis motor parkir itu. Nah, itu jelas kita kada ketuju melihat. Kenapa? Karena itu munkar. Jalan warna asalnya 8 meter, parkir truk lalu jadi 4 meter. Nah, ada orang kecelakaan gara-gara ini, tanggung jawab nama parkir motor itu kayaknya berurusannya. Karena ini suatu munkar. Jalan itu jalan umum, tidak ada seorang pun yang secara khusus boleh memakainya. Kan kita parkir tuh pakai jalan umum. Kalau kita parkir berarti kita seorang aja yang kawa makai, orang lain kada kawa lagi. Nah, gara-gara kita parkir motor di pinggir jalan ini, jalan yang luas jadi sempit, nah, itu munkar. Ada orang kecelakaan, ada orang bahaya, kita yang bertanggung jawab. Nah, kita gara-gara kita parkir di tengah jalan umum itu orang jadi celaka. Nah, ini satu kemunkaran yang mesti dihindari. Munkaratul hammamat, kemudian lagi kemunkaran yang ada di tempat-tempat pemandian. Nah, ini hammamat ini mungkin tapi berlaku di sini, lain di Arab sana. Nah, macam di pesantren masih berlaku, ada hammamat pemandian, tempat berkumpul orang-orang mandi. Biasanya di suatu tempat didindingi, nah, disediakan di situ kolam, di situ orang mandian. Nah, ngarannya itu hammamat, hammam, tempat pemandian umum. Nah, di situ banyak kemunkaran. Minha setengahnya kasful aurat, membuka aurat. Wan nawaru ilaiha, memandang kepada aurat. Itu termasuk kemunkaran yang seringkali ditemukan di tempat pemandian. Zaman dahulu macam di Arab itu di Jarana itu kaum mandian. Ada tempat sumur Jarana di dinding orang dulu, di situ mandian.
Ada yang betilan jangan mandi situ buan Jawanya. Itu munkar yang terjadi di hammaman. Tempat ada mandi bislaur handap, ada mandi makai simpak. Itu di Arab sana, di Makkah, di Ja'ranah. Orang naik haji yang tahun 80-an tahu itu. Dulu ada pemandian di situ. Nah, tempat orang-orang mandi di sumur Ja'ranah itu. Nah, itu munkar yang ada di tempat pemandian umum. Wa min jumlatiha, termasuk kemunkaran yang ada di hammamat lagi kasfud dallaki anil fakhiz wa ma tahta surrah li tanhiyatil wasakh. Nah, termasuk kemunkaran juga membukanya tukang gusuk daripada paha dan yang di bawah pusat untuk menghilangkan daki. Biasa ada di pemandian itu orang spesial mengambil upah menggusuki awak. Kalau menggusuki awak itu nang kada aurat, digusuki ya kada belakang, misalnya tangan, bahu. Tapi kalau sampai ke paha, nah itu sudah munkarat itu orangnya. Bal min jumlatiha idkhalul yad tahtal izar, termasuk jumlah itu adalah memasukkan tangan ke dalam tapih. Walaupun betapih tapi dimasukkan dalam tapih, digusuki akan paha, itu termasuk kemunkaran. Fa inna mas'auratil ghair, karena menyentuh aurat orang lain itu haram kan nazar ilaiha, seperti memandang kepada aurat orang lain itu. Ya, artinya kita boleh minta gusukiakan orang daki-daki yang di awak nih, tapi jangan aurat. Nah, kalau aurat tuh ada boleh, kecuali memakai hail pendinding, betapih misalnya, nah itu boleh. Wa minha, setengahnya munkarat lagi al-imbitah 'alal wajhi baina yaday dallaki litagmizil abkhas wal a'jaz, fahadha makruhun in kana ma'a ha'il wa la yahrumu illa idha khashiya harakat syahwah. Demikian juga bati harap di hadapan tukang gusuk awak tadi untuk memijikkan paha belakang, maka itu makruh jika memakai sarung, memakai pendinding, dan tidak diharamkan kecuali bila dia takut akan timbulnya syahwat. Wa minha, dan setengahnya lagi ayyakuna fi madakhili buyutil hammam wa majari miyahya hijaratun malsa muzliqatun. Setengah kemunkaran juga bahwa ada di dalam pemandian itu, di tempat mengalir airnya itu ada batu-batu yang licin yang membuat orang tergelincir. Alaiha lawafilun, atasnya oleh orang-orang yang lalai. Pemandian tuh kita bayar. Nah, ada petugasnya yang membersih. Nah, kalau ada dalam pemandian itu batu-batu yang licin, yang khawatir orang bisa tergelincir, itu kewajiban yang penjaga itu untuk menghilangkan batu-batu itu. Fahadha munkarun, itu munkar, wa yajibu qal'uhu wa izalatuhu, wajib mencabutnya dan membuang itu batu tadi. Wa yunkaru 'alal hammami ihmaluhu, dan diingkari atas petugas yang di situ membiarkannya. Kalau ada di situ hal-hal yang mencelakakan orang mandi, itu mesti ditegur penjaga itu kamar mandi agar dibersihkan, agar dihilangkan. Fa innahu yubdi ila saqtah, karena itu membawa kepada terjatuhnya manusia. Waqad tuaddi terkadang membawa ilang kisari idwin, kepada pecahnya anggota tubuh, au inkhilaihi, atau tercabutnya anggota tubuh. Nah, karena tergelincir rabah, nah bisa batiska patah, batis kata silahu. Nah, itu merupakan kemunkaran yang terjadi di tempat pemandian. Itu sebenarnya kewajiban daripada penjaga tempat untuk membersihkannya. Wa kadzalika tarakus sabun ala ardil hammam munkarun. Demikian pula membiarkan sabun di bumi, di tanah itu pemandian munkar. Maka sabun-sabun orang mandi, ada orang tergelincir, nah itu yang bertanggung jawab siapa? Petugas yang ada di situ. Nah, petugas yang ditugaskan untuk membersihkan pemandian itu.
Wa fil hammam umurun ukhar, di dalam pemandian itu banyak perkara-perkara lain makruhatun yang makruh, takaddamat yang terdahulu fi kitabit taharah, dalam kitab membicarakan masalah bersuci. Nah, kemudian munkaratud dhiyafah, kemunkaran-kemunkaran yang terjadi di tempat-tempat saruan atau undangan.